Di video kali ini kita menyelami 5 peristiwa dahsyat yang seakan menegaskan ramalan tentang Satrio Piningit, sang pemimpin adil dalam mitos Jawa. Mulai dari tsunami Aceh 2004 hingga pandemi global COVID-19, setiap kejadian menorehkan luka yang menggetarkan nurani. Simak baik-baik rangkaian misteri ini hingga akhir. Kamu pasti ingat, Desember 2004 dulu dunia terkejut. Gempa besar berkekuatan 9,1 skala Richter mengguncang Samudra Hindia dan memicu tsunami raksasa yang menyapu pesisir Aceh dan sekitarnya. Data resmi menyebut sekitar 200.000 lebih jiwa tewas dalam sekejap. Bayangkan gelombang setinggi puluhan meter, menerjang tanpa ampun, pemandangan mengerikan yang menumbuhkan trauma mendalam. Peristiwa ini seolah menggenapi bait ramalan Jayabaya. Gempa bumi sering terjadi dan menelan banyak korban jiwa manusia. Ramalan kuno itu membicarakan bencana besar berulang dan berbagai fenomena alam aneh yang persis terjadi saat tsunami Aceh menghantam. Bukankah mengerikan? Saat itulah desas-desus Satrio Piningit kian merebak. Konon setelah masa-masa terberat penuh penderitaan, inilah seorang pemimpin adil. Ratu Adil akan muncul membangun era baru. Tsunami Aceh 2004 memang seakan menjadi tanda awal zaman kelam itu. Belum sempat pulih, pada Mei 2006, bencana kembali menimpa pulau Jawa. Gempa tektonik 6,4 skala Richter mengguncang Yogyakarta dan Bantul. Dalam hitungan menit, ribuan rumah rubuh dan sekitar 5.749 orang tewas. Korban yang nyaris setara satu kota terhapus. Para saksi menggambarkan kekhawatiran mendalam melihat puing bertebaran dan tangisan duka di malam hari. Lagi-lagi alam memperlihatkan kekuatan luar biasa. Bait Jayabaya pun kembali terngiang. Akeh lindhu lan grahana. Gempa bumi sering terjadi dan menelan banyak korban. Artinya, belalai gempa dan gerhana menjadi tanda-tanda akhir zaman yang diramalkan. Gempa Yogyakarta 2006 ini mempertebal keyakinan banyak orang bahwa era Edan, zaman penuh kekacauan, sedang berlangsung. Kematian massal dan penderitaan rakyat kecil membuat kita bertanya-tanya, mungkinkah semua ini bagian dari takdir Satrio Piningit yang bakal datang? Lompat ke tahun 2018, bangsa Indonesia kembali diuji. Pada 28 September 2018, terjadi gempa 7,5 skala Richter di Sulawesi Tengah. Bahkan Palu, Donggala, dan sekitarnya porak-poranda disertai tsunami lokal yang menyapu pemukiman pesisir. Gabungan gempa dan tsunami Palu menelan korban jiwa sekitar 4.340 orang. Puluhan ribu lagi terluka, ribuan rumah hancur, dan tragedi tergenapi ratusan ribu hati yang berduka. Warga pasca gempa menyebut situasinya mirip mimpi buruk. Jalan retak, bangunan ambruk, serta debu dan air bercampur darah. Ramalan Jayabaya berbisik lagi di telinga. Negeri dijanjikan masuk zaman Sewu Wolung Atus, zaman 1800. Istilah kuno zaman Edan. Setelah bencana besar, badai gempa Palu ini seakan menambah panjang daftar peristiwa mengerikan yang mempertebal mitos Satrio Piningit. Semua mengatakan, masa Edan ini sungguh nyata. Tahun 2018 benar-benar tragis. Hanya 3 bulan usai Palu, 22 Desember 2018 datanglah tsunami vulkanik tanpa peringatan. Anak Gunung Krakatau yang aktif di Selat Sunda tiba-tiba kencing gajah. Sebagian tubuhnya longsor ke laut saat erupsi. Debut dahsyatnya, gelombang tsunami menghantam Banten dan Lampung. Hasilnya, sekitar 426 orang meninggal dan puluhan ribu terluka
atau kehilangan tempat tinggal. Fenomena ini sungguh aneh dan menyeramkan. Laut yang mendadak mengamuk dan menelan nyawa. Tanpa gempa awal yang jelas, badai media sosial pun makin meyakinkan banyak orang. Alam seolah memberi warning besar. Memang, Jayabaya pernah mengatakan tanah Jawa akan pothar patir, rusak hancur saat zaman paling gelap sebelum pahlawan lahir. Tsunami Kraka ini pun dianggap sebagai satu lagi batu loncatan. Penderitaan sebelum era kebangkitan. Semakin banyak orang percaya kegempaan alam akhir-akhir ini bukan kebetulan semata. Bencana tak melulu alam, fisik. Di tahun 2020, umat manusia mendapatkan ujian terbesar, pandemi COVID-19. Virus corona baru ini menyebar global, memaksa kita terisolasi dan mengubah hidup sehari-hari. Sekitar 7 juta jiwa meninggal dunia akibat virus ini di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri ratusan ribu nyawa hilang. Kenyataan ini membuat banyak orang bergidik. Kita tidak pernah mengalami krisis kesehatan sebesar ini. Kondisi dunia yang terpuruk oleh pandemi ini kerap disebut sebagai zaman edan nyata. Beberapa yang awas melihat ironi. Virus tak kasat mata menghantui nyawa, sama seperti ramalan-ramalan kuno. Bahkan media sosial ramai menduga wabah besar ini salah satu pertanda akhir zaman, mempercepat munculnya Ratu Adil. Bagaimanapun, bencana pandemi adalah peristiwa besar yang meluluh lantakkan sistem global, memenuhi kata-kata Jayabaya tentang masa penuh penderitaan sebelum Satrio Piningit muncul. Dari tsunami Aceh 2004 hingga pandemi COVID-19, kelima peristiwa mengerikan di atas membentuk timeline yang menegaskan kisah Satrio Piningit. Dalam warisan kearifan leluhur, Satrio Piningit digambarkan sebagai putra Batara Indra yang kelak menegakkan era keadilan. Ratu Adil muncul sesudah masa kegelapan itu berakhir. Jayabaya memang berujar, setelah masa yang paling berat itu, akan datang zaman baru. Setelah datangnya Sang Ratu Adil atau Satria Piningit, dengan bertambahnya bencana alam dan krisis kemanusiaan di zaman sekarang, kepercayaan bahwa Satrio Piningit sedang menunggu waktu pun makin kuat. Jadi apakah semua itu kebetulan belaka? Entahlah. Yang jelas, setiap bencana membawa pertanyaan besar. Bila memang ada takdir, sakti yang menunggu, Satrio Piningit kemungkinan mulai mengetuk pintu sangkaan kita. Jika kamu penasaran dengan kisah-kisah misteri Nusantara lainnya, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video berisi misteri sejarah dan spiritual kejawen selanjutnya. Nantikan juga pembahasan mendalam tentang ramalan-ramalan lainnya yang bikin merinding. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.